Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Akbar Mutakin dengan NIM 6103250005 dan rekan saya. Halo Temeyang, dengan NIM 103250047. Dan pada kali ini kami akan menjelaskan bagaimana apa itu stack ataupun tumpukan. Di sini saya akan membahas bagaimana apa itu konsep LIFO dan bagaimana apa itu penjelasan stack dan juga bagaimana penerapannya dan contoh kode. Di sini teman saya Akbar akan terlebih dahulu akan menjelaskan ataupun pengertian dari apa itu stack dalam C++. Pertama-tama, apa itu stack dalam struktur data LIFO? Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out. Jadi elemen yang terakhir dimasukkan adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Analoginya seperti tumpukan piring. Piring yang terakhir diletakkan di atas akan menjadi piring pertama yang diambil kembali. Akses hanya dari satu ujung, atau top. Operasi utama yaitu push atau pop, dan digunakan luas dalam algoritma dan sistem. Selanjutnya ada operasi inti, operasi utama pada stack, yaitu pertama ada push, menambahkan elemen X ke bagian atas stack. Lalu ada pop, menghapus elemen paling atas dari stack. Ada top atau pick, melihat nilai elemen teratas tanpa menghapusnya. Lalu ada empty, memeriksa apakah stack kosong, true atau false. Dan size, mengembalikan jumlah elemen dalam stack. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Nathaniel. Baiklah, di sini kami langsung saja masuk ke dalam contoh bagaimana cara penerapan ataupun bagaimana contoh program dari stack. Di sini kami akan menjelaskan satu-satu dan apa fungsi-fungsi dari kode-kode yang telah kami buat. Dan di sini kami juga telah menambahkan beberapa komentar untuk memperjelas dan juga sebagai penjelasan tambahan dalam kodenya. Baiklah, langsung saja ke panel project saya atau dan kode-kode yang dibuat oleh bersama teman saya. Langsung saja ke penjelasan setiap fungsi dari kode-kode ini. Yang pertama include studio.h. Ini fungsinya untuk memanggil fungsi-fungsi yang akan kita pakai nanti, contohnya integer ataupun perpustakaan dari fungsi-fungsi yang akan kita pakai nanti. Lalu saya akan menjelaskan juga define max 5. Ini adalah jumlah maksimal data yang bisa diisi di dalam program ini. Jadi artinya stack yang ini dari program ini hanya bisa menampung maksimal 5 data. Kemudian ada array stack max. Array sebagai tempat penyimpanan data yang menjadi tempat penyimpanan datanya, dan yang paling penting ada variabel top yang berfungsi sebagai penanda posisi data yang paling atas dalam stack. Lalu masuk ke integer.top. Ini karena saat program baru dimulai, stack masih sangat kosong dan belum ada data sama sekali. Jadi menunjukkan posisi data yang paling atas berarti -1, berarti masih sangat kosong, berarti tidak ada isinya sama sekali. Lalu fungsi stack ini empty. Fungsinya ini sangat sederhana. Ia hanya mengecek apakah nilai top sama dengan -1. Kalau iya, berarti stack masih kosong dan fungsi akan mengembalikan nilai dengan benar. Selanjutnya ada full. Integer is full. Fungsi ini mengecek apakah top sudah berada di posisi indeks terakhir array, yaitu max -1. Karena max kita set adalah 5, maka indeks terakhirnya adalah 4. Kalau top sudah bernilai 4, artinya stack penuh dan tidak bisa menampung data baru. Kemudian fungsi ini bisa jadi nanti akan dipakai sebagai validasi di dalam fungsi push dan juga pop, supaya program tidak error saat mencoba menambahkan data ke stack yang penuh ataupun mengambil data dari stack yang kosong tersebut. Lalu lanjut lagi
Berikutnya adalah fungsi yang paling penting, yaitu void push, yang untuk menambahkan data ke stack tersebut. Jadi ini fungsinya adalah untuk menerima satu parameter, yaitu nilai yang merupakan data ingin kita masukkan ke stack ini dalam program ini atau ke dalam program ini. Langkah pertamanya, program akan memanggil isFull yang ini untuk mengecek apakah stack sudah penuh. Kalau sudah penuh, program akan menampilkan pesan bahwa stack sudah penuh. Lalu langsung keluar dari fungsi menggunakan return. Sehingga data tidak jadi untuk dimasukkan. Tapi kalau stack belum penuh, barulah proses push dilakukan. Pertama, top dinaikkan 1. Jadi ini topnya dinaikkan 1, yaitu top plus plus titik koma. Ini menggeser posisi puncak stack ke satu tempat lebih tinggi. Setelah itu, nilai yang ingin dimasukkan disimpan di posisi top yang baru. Dengan perintah stok top sama dengan nilai ini menampilkan pesan konfirmasi bahwa pesan ataupun pesan dari push tersebut telah berhasil untuk di-push. Ini jika nanti akan mengeprint jika berhasil stacknya sudah berhasil untuk di-push. Lalu masuk ke fungsi void pop. Setelah itu kita di sini memiliki fungsi dari kebalikannya. Kebalikannya itu yaitu pop. Ini untuk mengambil sekaligus dan juga menghapus data yang paling atas. Sama seperti push, fungsinya ini juga melakukan validasi terlebih dahulu. Tapi kali ini menggunakan empty. Ini it's empty. Kalau data stack kosong, tidak ada data yang bisa diambil. Jadi program menampilkan pesan error dan langsung keluar dari fungsi. Kalau stack tidak kosong, program akan menampilkan nilai yang ada di posisi top. Ini top diturunkan sehingga data dianggap sudah keluar. Menariknya, program ini tidak benar-benar menghapus data dari array secara fisik. Yang dilakukan hanyalah menurunkan nilai top dengan top min-min. Ini artinya data lama yang tersebut secara logika juga tidak dianggap ada lagi ataupun sudah hilang. Meskipun nilainya masih tersimpan di memori array, ini adalah teknik umum dalam pengimplementasian stack berbasis array. Dan selanjutnya penjelasan ke bawahnya lagi akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Akbar. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi pick ini. Nah, di sini fungsi pick yaitu digunakan untuk melihat data paling atas tanpa menghapusnya. Jadi fungsi ini juga mengecek dulu apakah stack kosong. Kalau kosong, tentu tidak ada elemen teratas yang bisa ditampilkan. Lalu kalau misalnya ada isinya, program hanya menampilkan nilai stack atau top tanpa mengubah nilai top sama sekali. Jadi bedanya dengan pop, pick ini sifatnya hanya melihat, bukan mengambil. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke fungsi stack atau fungsi tampilan stack. Kode di barisan yang ini. Di sini fungsi stack yaitu sebagai fungsi terakhir dari kumpulan fungsi stack adalah tampilan stack yang menampilkan seluruh isi stack. Jadi fungsinya sama seperti fungsi yang lain yaitu pengecekan is empty. Itu tetap dilakukan lebih dahulu. Kalau ada isinya, program menggunakan perulangan for dimulai dari indeks top menurun sampai ke indeks 0. Karena dimulai dari top, maka data yang diambil atau data yang ditampilkan pertama adalah data yang paling atas, sesuai urutan LIFO tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke program utamanya atau in main. Nah, program utama main sebagai pusat kendali program. Program utama menggunakan struktur perulangan dual.
yang berarti menu akan terus ditampilkan berulang-ulang sampai pengguna memilih untuk keluar. Lalu di dalam perulangan ini ada switch case yang menangani pilihan menu pengguna. Pilihan satu akan memanggil fungsi push. Setelah sebelumnya meminta pengguna memasukkan nilai lewat scanf. Pilihan kedua yaitu memanggil fungsi pop. Di sini lalu lanjut ke pilihan ketiga, memanggil fungsi pick, lalu pilihan keempat memanggil fungsi tampilan stack, lalu pilihan kelima yaitu menampilkan status is empty dan is full sekaligus. Pilihan 0 akan menghentikan perulangan while karena kondisi while pilihan dengan 0 menjadi salah, sehingga program pun selesai. Jadi secara keseluruhan main ini berperan sebagai antarmuka atau jembatan antara pengguna dan dengan fungsi-fungsi stack yang sudah kita bahas sebelumnya. Baiklah, di sini kami sudah selesai menjelaskan dari fungsi semua yang kode kami ini. Dan di sini kami akan langsung mencoba tes runningnya. Yang pertama, di sini akan dijelaskan oleh teman saya dari fungsi dari menu dari 1 sampai 3 yang dijelaskan oleh teman saya Bar. Baik, di sini terdapat 6 menu lah dari 0 sampai 5. Di sini kita akan masuk ke dalam menu satu yaitu push atau tambah data. Di sini ada pilihan menu, kita klik satu. Lalu di sini kita akan disuruh memasukkan nilai yang mau di-push. Di sini kita akan bikin 5. Lalu kita akan tambah lagi datanya dengan menggunakan menu satu tadi. Lalu di sini kita akan masukkan angka 4. Di sini menu satu lagi 3. Di sini kita pilih menu satu lagi. Di sini akan kita masukkan angka 2. Dan di sini kita akan masukkan angka 1 sebagai data terakhir yang akan dimasukkan karena di sini maksimalnya hanya 5. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu kedua yaitu pop, yaitu ambil data teratas. Nah, sini kita akan masukkan menu 2. Di sini data yang terakhir kali dimasukkan otomatis akan diambil dari stack. Jadi, jika kita ingin melihat data yang jadi teratas sekarang, yaitu kita akan masukkan menu ketiga. Maka elemen teratas atau pick dari data ini akan menjadi 2 karena data satunya sudah diambil. Nah, selanjutnya penjelasan menu keempat dan kelima akan dijelaskan oleh rekan saya, Nathaniel. Selanjutnya penjelasan dari 4 dan 5 sama saya seperti tadi. Karena teman saya sudah membuat 5 data, di sini langsung saja kita akan menampilkan isi stacknya. Nomor 4 ini fungsinya adalah untuk melihat semua itu semua yang telah dimasukkan datanya. Jadi isi stack yang dari atas sampai bawah tadi tersebut adalah 2, 3, 4, 5. Yang satu tadi karena sudah dihilangkan ataupun diambil, jadi 2 dan 1 sini tidak ada. Lalu kita lanjut ke nomor 5, yaitu fungsi dari check is empty ataupun full. Ini karena berisi 4 data, jadi datanya itu nanggung, tidak kosong, enggak penuh pun tidak. Agar bisa muncul is full adalah ya, jadi kita akan menambahkan satu data lagi yaitu push, lalu masukkan 1. Setelah itu kita coba lagi pilihan menu 5. Dan di sini akhirnya is full-nya ya ataupun penuh. Misalnya kalau kita nanti menghapus semua data tersebut, maka is empty-nya akan ya ataupun kosong. Jadi kira-kira seperti itulah program dari ataupun caranya stack itu bekerja. Baik,
Sekian saja penjelasan program ini dari kami. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kami. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.